Halo guys, kembali lagi bersama saya Zubadi Usman. Nah, di hari ini saya login kembali yaitu game kesayangan kita yang bernama Clash of Clans. Karena saya ini sudah lumayan banget gak memainkannya, walaupun ada sih sedikit memainkan di waktu luang gitu. Karena saya ini gak begitu fokus karena game ini sudah terlalu sepi, bahkan saya ini bingung nih mau chat pada siapa gitu kalau nggak harus bergabung dengan klien lain gitu. Kalau klien saya sih sudah nggak aktif lagi, bahkan di sini ada di teror. Ini siapa nih orangnya, saya ini kurang tahu juga, tapi setidaknya dia ini sudah teror saya beberapa hari yang lalu, bahkan bulan yang lalu. Kalau kita lihat ya, kalian tuh bisa lihat di sini ya, keluar masuk, masuk keluar, keluar masuk, keluar masuk, itu ada tulisan warna merah, ada tulisan warna hijau, apalah ini. Nah, di sini tertulis ya, namanya leader clan. Dia itu mau mengajukan dirinya menjadi pemimpin klan di Indonesia Maju ini. Karena kebetulan juga saya ini juga leadernya ya, pemimpinnya. Karena di sini saya itu cuma diri saya doang dengan beberapa akun yang lain, itu kalau nggak salah 10 akun kalau nggak salah. Nah, dia ini ingin membantu klien ini dengan syarat menjadi leader katanya. Nah, itu ada ucapan juga selamat pagi ya, menyapa, dan begitu juga selamat siang juga. Dia ini benar-benar ingin itu menjadi pemimpin di klien ini. Namun, nah ada namunnya. Kalau masalin ada tapinya. Saya itu nggak mau memberikan pemimpin pada orang lain. Mengapa bisa seperti itu? Karena klan ini saya sudah mendirikannya sejak lama sekali, bahkan bisa dibilang tahun COVID kalau salah, akhir tahun COVID ya, yaitu di tahun 2021. Saya itu mendirikan klan ini bersama orang yang bernama Askalani kalau nggak salah. Dia tuh orang Medan, tapi bagaimana itu saya kurang tahu juga, tapi setidaknya dia tuh orang Sumatera Utara. Dan diri saya ini adalah orang Aceh. Ya, jadi Aceh dengan Sumatera Utara itu kan tetanggaan. Jadi nggak jauh itu, tetanggaan. Walaupun kalau menggunakan kendaraan mobil maupun kendaraan motor perginya pasti berjam-jam tuh sampai sana. Iya sih, bahkan bisa sampai 8 jam ataupun 6 jam gitu. Kalau perjalanannya nggak macet. Apalagi sekarang lokasinya gimana ya? Maksudnya jalannya lubang-lubang ya, akibat banjir bandang bulan kemarin. Jadinya perginya itu agak ada tantangan gitu. Jadinya Sumatera Utara dan Aceh ini untuk perjalanannya sudah mulai kurang, kecuali barang-barang untuk mengirimkan apa namanya, mobil yang ada angkut barang gitu. Itu mungkin sering ya, karena itu wajar. Sebab Aceh ini masih ada membutuhkan barang pokok gitu dari Sumatera Utara. Jadi wajar aja kalau mobil truk-truk itu ya, mobil angkut itu biasa aja untuk menjalani perjalanan Sumatera Utara dan Aceh. Tapi ini bukan masalah logistik ya, tapi ini masalah uh, klan ini. Jadi pemilik klan ini sebenarnya orang Medan itu sebenarnya. Orang Medan, tapi saya tuh tidak tahu Medan daerah mana itu. Tapi jelas dia tuh Sumatera Utara. Jadi dia tuh wariskan pemimpin ini pada saya gitu. Jadi dia tuh percaya sepenuh pada saya gitu. Nah, di sana itu saya tuh mengambil alih, dan kalau nggak salah dia tuh mainnya sampai level 3. Nah, di level 4 sampai level 16 ini adalah saya yang mimpin clan ini. Clan ini dulunya ramai ya. Saya akui ramai. Saya tuh lihat bahkan ada juga player aktif sampai 10 di dalam waktu yang bersamaan. 10 orang di waktu bersamaan itu sudah lumayan ramai bagi saya. Sekarang bahkan ini cuma saya doang yang main sendiri gitu. Karena ini sudah lama ya, level 10 ke level 16 itu kan perjalanannya lama itu, bahkan bisa jadi selangnya 2 tahun. Jadi situlah vakum saya. Jadi saya itu gak terlalu memainkan Clash of Clans, saya itu
mainnya hanya bentar-bentar aja, Star Wars ya 5 akun doang, 10 akun doang, itu pun diri saya juga. Nah, itulah mulai redupnya klan ini. Karena apa? Karena saya itu pernah mengajak mereka yang masih aktif tuh. Pas saya ajak mereka ini nggak aktif tuh. Nah, situlah saya tuh kecewa pada mereka ya. Jadinya saya mengikuti diri saya aja lah tuh, biar ada penyerangan bonus. Jadinya di saat mereka aktif, maka itu keluar dari clan. Ya, padahal mereka itu yang salah itu, kenapa nggak aktif pas war. Saya tuh sudah chat di WA, saya juga sudah chat di clan lah, tapi nggak digubris tuh, nggak dilihat tuh. Jadinya saya tuh bertahun-tahun mainnya tuh diri saya doang gitu, dengan akun-akun saya yang lain gitu. Nah, jadi muncullah ini di bulan ini ya, pemimpin klan nih. Jadi saya ini kurang tahu ini siapa dia. Ini berani banget nih orangnya. Di sini kalau dibilangnya kalau tidak mau tidak apa-apa. Iya, saya tahu kok ya. Karena saya ini nggak mau gitu. Dia itu menawarkan ID klan yang aktif. Kalau mau war ya silakan masuk ke klan itu. Namanya hitam putih ya. Coba kita cari nanti kan. Di sini tag ID-nya sudah tertulis ya. Hashtag 2Y 29 QR 2Y 0 atau O ini apalah. Oh, kosong kayaknya. Y kosong. Karena Clash of Clans itu kosong dan O itu hampir mirip gitu. Nah, dia nih keluar dari klan. Kalau kalian lihat ya profilnya seperti ini ya. Dia ini kurang tahu sih saya. Ini kayaknya orang marketing ya, marketing clan kayaknya. Di sini dia tuh mainnya di clan saudara level 18. Deskripsinya sih gak aneh-aneh juga. Ini masih seperti biasa ya, pada umumnya. Misalnya ada war to attack wajib, itu serang war to wajib. Kenapa keputusannya bukan wajib, harus ya. Misalnya ini untuk menambahkan bintang war ya, itu. Dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan bintang di akun utama gitu. Misalnya di profil kita itu ada bintang war gitu. Itu fungsi utama. Nah, karena kalau jarang main sih nggak usah ikut war, biar base kita itu gak tertancap oleh lawan. Misalnya sudah base prematur misalnya. Kalau nggak ikut war, jadi lawannya keenakan tuh, menghajar terus tuh base kita itu. Dan dapat 3 bintang pula. Waduh, itu parah tuh. Jadi kalau orangnya aktif, pasti itu bisa membalas balik tuh serangannya. Setidaknya itu bisa membalikkan serangan. Nah, itu fungsinya. Jadi attack war nih bukan masalah kewajiban lagi. Ini memang sudah naluri game ini ya. Karena game ini ada 2 macam mode. Mode trofi sama mode bintang war. Tapi untuk kasus sekarang modenya itu sudah berubah lagi. Ada tambah lagi maksudnya. Bukan lagu. Di sini tambahnya itu mode pencarian yang lebih cepat yang paling kiri itu. Itu untuk menambahkan gentong gold, gentong elixir itu. Maupun gentong dar elixir itu paling kiri itu bisa. Nah, untuk yang sebelah kanan ikuti turnamen ya. Ini tanding guys. Sebenarnya bukan tanding seperti turnamen pada umumnya. Ini untuk mendapatkan trofi. Kalau di sini sih liga ya, karena trofi itu sudah dihilangkan, jadinya ditukar dengan liga. Jadi kita itu harus itu. Jadi kalian itu semua kalau mainkan Clash of Clans ya, gimana ya? Serang terus di mode ikuti turnamen ini. Itu aja. Serang terus, nabrakkan di situ ada poin trofi. Poin trofi masih ada ya. Tapi trofi itu gak muncul ya. Kalau kalian lihat di sini gak muncul trofinya. Ya, trofinya ada di sini ya ini. Yang 902 ini trofinya sebelah ini ya. Yang untuk hasil akhirnya ya ini logo ini. Kalau saya ini logo Titan ya, Titan 25 ini. Itulah untuk mode sekarang. Kalau mainkan mode malam sih masih normal ya, serang seperti biasa gitu. Spam gitu. Masih sama aja.
Yang penting strategi jelas itu supaya dapatkan bintang lebih banyak, persenan lebih banyak. Karena persenan di mode malam itu 200%. Nah, kalau siang kan masih 100%. Kalau siang itu ada dua mode ya, mode untuk memenuhi resource dan mode untuk mendapatkan trofi ataupun liga. Nah, dan situ ada juga mode war. Kalau war kan ada dua juga, ada war normal dan juga war liga. Nah, war normal itu menambahkan bintang akun utama kita ya, dan juga untuk bisa menambahkan XP clan kalau menang dan juga kalah. Tapi lebih bagus sih menang karena dapatkan XP itu lebih banyak. Jatuh war liga itu ada liganya ya, pasti itu ada trofinya gitu. Misalnya lihat nih, liganya saya ini mana ya? Ini Liga Emas ini tertutup dengan warna biru ini. Di sini tulis Liga Emas ya. Kalau lihat sini ya nih, Emas 2. Mananya klien itu ada liganya itu. Setelah akun utama kita ada liganya, klien-klien juga ada liganya gitu. Ya gitu. Jadi makin ruwet tuh main Clash of Clans, makin mumet ya, makin susah ya. Sebenarnya sih nggak susah juga asal kita itu ikuti arus. Nah, itu aja. Kalau nggak ikuti arus, maka Clash of Clans ini bakalan menjauhkan kalian semua, menjauhkan saya juga. Bahkan saya ini juga Clash of Clans sudah tertinggal jauh dibandingkan player yang lain. Ya, walaupun sih saya ini sudah mainkan sudah sejak lama ya. Bahkan saya tuh sangat bersyukur sekali memainkan game ini. Karena game ini mengisikan waktu luang saya gitu. Nah, di sini kan karena saya ini terakhir warnya di 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu bahkan ada juga yang 0 bintang. Kalian tuh bisa lihat ya di bawah tuh, yang merah itu 0 bintang. Kenapa bisa? Nah, karena waktu itu saya itu lagi kena musibah ya di Aceh. Jadinya pas saya Star Wars, besok itu dia di Banjir Bandang. Bayangin aja. Jadi saya itu nggak bisa login Clash of Clans karena internet nggak ada, mati lampu, baterai HP habis ya. Jadinya saya itu nggak bisa mainkan Clash of Clans selama 1 bulan lebih. Itu yang di tangga yang 53 hari yang lalu tuh. Ini ada nih. Ini adalah kena musibah yang pertama. Dan yang kedua ini di 25 hari lalu ini adalah musibah yang kedua. Bayangin aja ini berapa parahnya nih saya. Makanya saya ini gak bisa mainkan game bukan karena saya sibuk, tapi kena musibah guys. Kalau sibuk sih masih bisa saya login di waktu malam hari selama ada baterai, selama ada internet, selama ada kuota ya, selama ada kesempatan gitu. Itu aja, yang penting ada arus listrik, sinyal kuat, kuota juga ada, dan baterai HP juga ada. Jadi saya tuh siap mainkan Clash of Clans tuh seperti biasa ya, dan menunjukkan performa saya semaksimal mungkin. Performa saya itu gimana ya, seperti ini misalnya ada 100%, ada 98%, ada 97%. Setidaknya saya ini usaha yang terbaik gitu, bukan orang yang kayak gimana gitu. Misalnya yang Indonesia Maju yang 91 hari yang lalu ini kenapa bintangnya kecil tuh. Nah, lawannya tuh 100%. Dan saya ini cuma 32%. Itu waktu itu saya tuh lagi rusak HP gitu ya. Nah, jadi penghambat saya untuk mainkan Clash of Clans tuh selain musibah adalah defense HP saya itu seperti apa. Nah, karena HP saya kemarin tuh sempat rusak, jadinya saya tuh harus tunda 1 hari. Jadinya saya tuh warnya cuman akun utama doang. Kalau akun kedua, akun ketiga tuh gak sempat gitu. Nah, kalau kalian lihat nih perjuangan saya maksimal untuk war ini yang 295 hari yang lalu. Ini Indonesia Maju versus Sambal Puria. Sambal Puria 100%. Saya ini kalau kalian saya ini cuma 94% doang. Nah, itu baru murni skill saya itu rendah gitu. Ya, ini bukan masalah HP, bukan masalah
gejala faktor alam, ini memang murni saya yang bodoh gitu. Nah, jadi kalian tuh bisa lihat sendiri ya. Jadi mana yang skill saya dan mana juga yang bukan skill saya, itu aja. Kalah itu biasa di dunia Clash of Clans karena XP juga dapat, gold juga dapat ya. Gold itu hadiah ya juga dapat walaupun nggak sebanyak yang menang itu. Nah, kalau begini kasus yang nol nih ini bukan karena skill saya, ini karena ada faktor eksternal. Ya, faktor eksternal. Jadi ada penyebab luar yang menyebabkan saya itu nggak bisa mainkan game ini. Seperti kena musibah gitu saya. Itu saya tuh nggak bisa login ya. Bencana alam saya tuh nggak bisa login. Orang meninggal saya tuh nggak bisa login. Ya gitu aja. Bahkan kalau saya ini sedang bertani yang lebih brutal ya, saya tuh juga nggak bisa login. Nah kalau bertani kan sudah ditentukan waktu, jadinya tuh saya tuh nggak nge-spam war. Misalnya di sini kan harinya aja itu beda-beda, ada 57 hari, 55 hari. Harusnya kan itu berdekatan ya. Ya itu berdekatan. Tapi galian yang ini misalnya, mana ya? Ini 177 hari dengan 116 hari. Itu kira-kira berapa sih selisihnya? 61 hari itu selisihnya. Itu kan bahkan ini 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih 1 hari. Di situ itu saya fokuskan pada pertanian. Jadinya saya tahu ya bahwasanya itu tidak sempat untuk membuka Clash of Clans dan apa namanya mengikuti war ya. Jadinya saya tahu waktu itu. Kalau masalah pertanian, pekerjaan itu saya tuh tahu waktu. Tapi giliran musibah ya, bencana alam, orang meninggal ya, itu saya nggak begitu tahu tuh karena saya ini bukan peramal. Nah, jadinya kalau startnya war, jadinya apa? Nggak mengikuti itu warnya. Jadinya 0 bintang. Nah, jadi kalian tahu kan kalau 0 bintang itu kenapa? Karena masalahnya itu insiden gitu. Bukan masalah dari pekerjaan. Kalau pekerjaan kan bisa ditunda awarnya. Kalau ada sibuk di bulan ini, jadi saya tuh nggak mainkan Clash of Clans selama 1 bulan itu. Itu sudah saya tentukan sampai pekerjaan saya itu selesai. Nah kebetulan saya ini hari ini nganggur ya. Jadinya saya tuh buat konten Clash of Clans dan saya curhat di akun ini. Akun utama saya dan menunjukkan bahwasannya saya ini masih mainkan Clash of Clans. Dan lucunya ada orang yang berani mengajukan menjadi pemimpin klan ini. Saya ini nggak mau karena saya ini sudah lama banget menjadi pemimpin di klan ini. Bahkan jauh hari dia belum mainkan Clash of Clans ini. Bahkan saya ini main Clash of Clans, asal kalian tahu juga. Saya ini sudah mainkan di tahun 2019, itu adalah tahun paling aktif. Kalau nggak percaya ini lihat nih, pohon Christmas aja 2019. 2019 ya, memang sih kebanyakan dibandingkan kalian pasti kalian tuh lebih awal lagi mainkan Clash of Clans, cuman kalian tuh nggak konsisten, itu bedanya. Saya mainnya Clash of Clans itu telat guys. Bisa dibilang kalau rilisnya Clash of Clans 2013, saya tuh mainnya 6 tahun kemudian di tahun 2019. Nah karena waktu itu saya tuh sering konsisten di tahun 2019 sampai tahun 2023 kalau nggak salah, sebelum saya itu beralih ke Genshin Impact ya dan juga The Legend of Neverland. Jadinya saya ini vakum Clash of Clans di saat saya itu kecewa dengan player Clash of Clans yang lain saat mengikuti war tidak ikut, itu aja. Misalnya tidak ikut ini tidak serang war gitu. Jadinya saya tuh sempat kecewa gara-gara itu. Makanya saya tuh beralih game ke game Genshin Impact dan juga game The Legend of Neverland. Kalau game The Legend of Neverland saya tuh mainnya itu cuma iseng-iseng aja dan saya tuh uninstall. Dan kemarin syukurlah saya tuh kembali lagi dan memainkan lebih aktif lagi. Nah, untuk game Clash of Clans saya tuh tetap mainkan kok. Tapi tidak agresif dulu seperti eranya tahun 2020-an gitu. Kalau masa Covid kan Clash of Clans itu sangat seru, bahkan spek HP saya itu
cukup mumpuni lah di tahun itu untuk Clash of Clans. Nah, Genshin Impact itu kan rilisnya 2020. HP saya itu nggak bisa main Genshin Impact karena game Genshin Impact itu terlalu berat rumah saya itu. Jadinya saya itu mainnya di tahun 2023. Ya gitu guys. Jadi saya tuh jarang main Clash of Clans ya. Karena selain sibuk, saya tuh juga mainkan game Genshin Impact. Walaupun sekarang Genshin Impact saya tuh nggak mainkan juga karena uh, apa namanya, storage-nya makin besar salah satunya. Tapi aplikasinya masih ada. Nah, untuk Genshin Impact mungkin di video berikutnya saya tuh akan record dan upload di YouTube, oke? Dan untuk Clash of Clans ini apa sih ada perubahan gitu selama saya mainkannya? Sebenarnya sih nggak ada ya. Cuman hadiah-hadiah biasa aja. Dan seperti ini, seperti sudah kalian lihat nih, walaupun ini biasa aja, tapi ini bagi saya ini luar biasa karena ada skin ini. Ya, dapat skinnya gratis selama ini penuhin dulu itu. Tapi ini masih jauh ya. Tapi ini 2 hari 9 jam lagi nih. Apakah saya sempat? Dan ini ada tukarnya, yaitu bisa kalian tukar wali nujum. Coba kita tekan seperti ini penampilannya. Kakeknya warna hitam guys, ini orangnya India nih kayak ini. Ya ini tuh inspirasi dari Brindavan. Tapi nggak masalah sih. Ada juga aksesoris dekorasi lampu ajaib ya. Dan juga ada obor heroik. Ini skill karakter barbarian kayaknya. Dan di sini juga ada sepatu buat elektro, yaitu skill Jawara Royal. Nah, jadi di sini ada pilihannya ada beberapa gitu. Kalau maunya skin wali, warden, zaman dulu tuh Grand Warden, kalau sekarang sih wali. Kakek ya. Ini bisa pilih ya. Kalau mau dekorasi pilih aja lampu ajaib. Kalau mau skill karakter hero kita, pilih aja itu obor sama sepatu. Itu tergantung pilihan kalian dan juga tergantung pilihan saya. Kalau saya sih mending pilih wali aja deh karena itu skin ya. Karena saya ini penyuka skin. Walaupun saya tuh jarang main tapi saya ini penyuka skin, oke? Dan masalah harganya di sini sudah tertulis ya. Jelas walinya 4.650. Koin hitam ini apalah dekorasi ini 3.100 ya. Dan untuk skill karakter ya yaitu 3.100 juga. Sama dengan harga dekorasi ini. Di sini lebih uniknya ada spesial ya. Ini coba kita lihat. Kita pahlawan 400. Wow, 400 permata doang. Kita konstruksi 600. Ini seharusnya sih kalau nggak salah itu harganya 1.000 kayaknya. Tapi ini di diskon. Kita pahlawan juga gitu. Harusnya sih 500. Jadi ini 400. Walaupun gini sih ini harganya agak mahal ya. Masih mahal gitu. Rune elixir hitam 1.200. Karena harga aslinya itu 1.500 gems ya permata. Di sini ada latar warna-warni yaitu 1.100 ya. Latar warna-warni harganya 1.100. Di sini kalian bisa lihat lagi ya. Di sini juga ada skin Raja Hutan Rimba 750 gems, Ratu Hutan Rimba juga sama. Ini satu paket kayaknya. 750 gems ya. Kalau belinya di toko ya, itu harganya 1.500 gems. Di sini juga ada pengamat meteor, ini aksesoris ya, dekorasi 1.000 gems. Kalau masalah lainnya itu kalian bisa lihat sendiri ya, karena saya juga sebutin. Karena ini untuk apa namanya? Dekorasi lah untuk memperindah. Dan ini untuk kosmetik ya, semacam untuk peningkatan base kita. Untuk mempermudah, bukan peningkatan sih, itu mempermudah untuk peningkatan base kita. Kalau meningkat kan harus upgrade dong. Nah, ini untuk mempermudah aja, mempercepat gitu. Nah, karena skinnya itu harganya 1.100, saya tuh penasaran. Kalau di sini berapa harganya? 57.000 kayaknya.
Coba kita scroll, ini 57.000. Itu belum pajaknya PPN ya, 11%. Kalau lihat di sini 1.100 itu hampir mendekati 79.000, karena 79.000 itu adalah 1.200 gems. Dikit lebih murah, misalnya di sini 79.000, jadinya sekitar 72.000 kayaknya. Itulah kira-kira, karena 100 gem itu beda. Kalau kita ambil dari 80 gems ini, jadinya berkurangnya menjadi 70.000. Contohnya ini 79.000 dikurang 8.000 itu jadinya 71.000. Karena ini 8.000 rupiah ini gemsnya cuma 80. Nah, jadi kita tuh ambil yang 10 lagi ya. Itu kalau nggak salah, kalau 10 gems lagi itu berapa ya? 200 rupiah kayaknya. Jadinya lebih kurang tuh 70 ribuan. Itu lebih kurang untuk mendapatkan skin yang ini. Apakah ini mahal? Apakah ini mahal kira-kira menurut kalian? Bagi saya sih mahal, guys. Kenapa? Karena harganya ini 70 ribuan tuh. Sedangkan kalau beli di sana itu 57 ribuan. Itu aja. Tapi ya ada tapinya. Di sini kita tuh bisa gunakan langsung. Kita tekan langsung tuh bisa dapat karena sudah terkumpul gems sekian lama. Sekian lama, bahkan kalau kita lihat dari masanya ya, ini sedikit jokes ya. Pemuda 7 orang yang tidur di dalam goa ya, dan bangun lagi selama 300 tahun yang lalu. Dan mereka terkejut melihat bahwasanya dunianya sudah berubah total. Ya gitu. Itu sekian lama kita kumpulin games yang ada di Clash of Clans. Itu ibaratnya. Untuk cuma dapat beli ini. Jadinya tuh mahal, guys. Ya bagi saya itu mahal tuh. Waktunya mahal. Untuk mendapatkan 1.100 game nih, kalau mainkan setiap hari misalnya, cara dapatkan kan gampang. Tinggal tekan apa namanya, sampah-sampah itu, pohon-pohon ya, pohon-pohon berserakan itu yang tumbuh sembarangan itu. Misalnya dapat 1, ada dapat 2, 3, paling mentok tuh 6 ya. Dan ada sesekali dapatnya box game ya. Adapun kotak permata itu dapatnya 25. Nah, kalau kumpul setiap hari ya, saya tuh kurang tahu juga karena saya tidak kalkulasi ya tentang games, karena saya ini sering membersihkan games setiap saya login gitu. Karena apa namanya, sampah-sampah itu bakalan berserakan dan tidak menumbuhkan yang unik. Misalnya yang unik misalnya pohon Natal misalnya. Kalau pohon sampah bukan pohon sampah sih, maaf. Sampah-sampah seperti pohon biasa itu, kalau terlalu banyak ya kayaknya pohon ini nggak akan tumbuh itu, nggak akan muncul. Makanya saya tuh sering membersihkan supaya yang unik-unik ini bisa tumbuh. 1.100 games kalau ibaratkan 1 minggu saya kan Clash of Clans itu kotor, kalau nggak salah 1 minggu nggak main itu kotor kayaknya. Dapat gamesnya sekitar 50 atau 30, entahlah, saya tuh kurang tahu juga ya. Tapi lebih aman mainnya 30. Kalau ditambah dengan box game yang pasti 25 itu tepatnya 55 ya. 1 minggu 55. Nah, karena ini 1.100 games, kalau kita ambil yang 50 aja deh biar gampang dihitung ya. Kalau mendapatkan 1.000 ya, 1.000, ingat 1.000. Jadi membutuhkan 20 minggu. Bayangin aja 20 minggu cuma dapatin 1.000 games. Bayangin gak berapa lama gitu. Bahkan kerja aja sehari, yang tukang parkir aja itu dapatnya dalam sehari ya, sehari. Terkadang dapatnya 200.000, kalau enggak 300.000. Dan sudah dapat membelikan beberapa skin yang ini
kalau fokusnya tuh mainkan Clash of Clans. Setidaknya sih bisa membeli 4-5 skin latar ini. Gitu, lebih kurang. Dibayangkan nggak 20 minggu cuman buat satu ini doang. Kan aneh gitu. Bahkan tukang parkir aja bisa membelikan skin latar ini 4 biji malah. Itu. Maka waktu itu mahal guys. Bahkan kalau bisa sih untuk mainkan secara gratis. Emang sih gratis. Tetapi nggak gratis dengan waktu. Itu aja menurut saya. Makanya banyak orang yang salah mengira. Saya ini memainkan game nggak mengeluarkan uang kok. Lah, kuota internet itu mengeluarkan uang juga kan. Selain itu waktu untuk mainkan seperti saya ini rekor nih sudah berjalan 31 menit. Saya ini sudah menghabiskan waktu 31 menit gitu di dalam game Clash of Clans ini. Nah, jadi kalau nih kalian dibilang mahal ya, itu salah besar. Saya salah besar tuh. Karena yang mahal itu adalah waktu. Misalnya kalau kalian tuh cuma fokus games itu dan mainkan Clash of Clans selama 20 minggu dapat cuma mau dapatin ini doang misalnya. Kan aneh itu 20 minggu, bayangin aja. Kalau 20 minggu kan orang tuh sudah kumpulin duit tuh berapa itu. Coba bayangin aja. Itulah lebih mahal waktu itu. Nah, kalau mainkan Clash of Clans sampingan sih oke lah seperti saya ini. Saya ini mainkan Clash of Clans itu sebagai sampingan gitu. Bahkan games ini aja saya tuh pakainya cuman buat beli skill yang ketinggalan ya, skill karakter yang ketinggalan. Itu aja. Kalau untuk masalah skin ya, mungkin saya tuh beli aja langsung gitu. Biar dapat dan saya itu bisa menikmati sensasi skin tersebut. Baik itu skin karakter maupun skin latar. Ya, gitu aja. Dan sebelum penutup video ya, saya ini mau memberitahukan tentang event nih kayaknya ataupun ini ya. Ini memang mungkin sih saya tuh nggak bakalan mengikuti karena cuma diri saya aja di clan di mana mungkin saya tuh mau main kok karena saya tuh capek itu kalau mainkan cuma satu akun dan beberapa akun lainnya. Kalau main sih untuk war doang tuh bisa. Nah, di sini hadiahnya masih agak jauh ya. Tapi setidaknya saya akan coba mainkan semaksimal mungkin di hari ini kayaknya. Kayaknya sih di hari ini. Dan saya itu akan tunjukkan besok kalau bisa sih saya itu akan review ambil semua ini. Kalau bisa sih gitu. Oke. Dan untuk apa namanya? Ini kan ada tawaran apa nih namanya? Tawaran pemimpin clan ini. Ya, leader clan nama nama base-nya ya, nama bukan karakter sih, ini nama penggunanya ya, nama playernya yaitu leader clan. Dia ini pede banget, bahkan nama nickname gamenya aja leader clan gitu, bayangin gitu. Oke, di sini tertulis hashtagnya. Sayangnya ini nggak bisa di copy guys, jadi saya ini harus tertulis biar gak kelupaan. Kalau bisa sih di foto aja menggunakan HP yang satu lagi ya. Tunggu sebentar ya. Karena ini saya ini penasaran ya apakah klannya ini aktif atau enggak. Saya tuh kurang tahu juga. Tapi setidaknya saya tuh akan coba ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Mana HP ya? Oke. Oke, jadi saya ini sudah fotokan. Jadi saya tuh akan ketik di hashtag mencari clan. Mana ini? Cari clan pakai hashtag itu. 2Y ya. Huruf kecil, huruf besar juga gak masalah ya sebenarnya. 2Y 29 QR 2Y0. Cari
nggak muncul guys. Atau YYO, coba kita ubah YYO, nggak cari juga. Apakah ini ada kesalahan guys? Saya ini kurang tahu juga. Kalau cari dari nama hitam putih, coba cari hitam putih. Hitam putih, coba cocokkan dengan hashtag tadi ya. Coba kalau yang ini sih nggak mirip ya. Kalau ini sih nggak mirip guys. Yang tadi ini 2QL, 2Q8 salah. Yang tadi itu 2Y2. Kalau yang bawah ini mirip guys. 2Y2 9QR 2Y0, levelnya 15, hitam putih, bahkan logonya itu mirip. Saya ini mau tanda ini, tapi sayang banget karena penanda saya ini penuh. Tunggu sebentar, saya ini mau hapus dulu penandanya guys. Penanda ini saya ini hapus yang enggak aktif aja ya, biar yang ini aja lah kita hapus. Yang kita tambah yang ini ya, hitam putih ini guys. Oke. Kita tanda guys. Nah, jadi di sini ada deskripsi clan. Tidak aktif akun member clan beberapa hari, auto kick. Lihat tuh beberapa hari. Saya ini mainnya berbulan anjir. Bahkan saya ini mainnya kalau nggak salah 1 bulan sekali, kalau nggak 1 minggu sekali. Kalau gitu sih saya itu akan di kick loh. Nah itu aja. Kecuali kalau saya itu mainnya harus target waktu. Misalnya saya join, saya ikut war langsung gitu. Nah kalau setelah ikut war langsung, setelah war, kalau saya itu sibuk, keluar aja dari clan itu. Ya itu paling efektif. Nah yang kedua itu menerima anggota member clan saya setiap online. Apa maksudnya ini? Menerima anggota kan harus aktif gitu. Tapi ada juga sih ya, clan yang bisa bergabung di saat leadernya off. Ada juga itu clan yang terbuka namanya. Kalau clan khusus undangan harus ada beberapa orang yang di dalam itu harus aktif dulu. Setidaknya sih yang jabatan senior maupun wakil pemimpin itu bisa menerima player baru. Karena kalau khusus undangan itu kalau kita tekan, misalnya saya tekan ini tombol masuk gitu ya, dia itu nggak masuk otomatis itu. Jadi ada tertunda sebentar, dan tertulis di clan itu, tertulis ini ada yang ingin bergabung di dalam clan ini. Jadi tekan terima, dan juga bisa tekan tolak, itu aja. Itu ada 2 pilihan, itu tergantung player dari clan itu. Nah, itu. Dan ketika di sini diutamakan saling menghargai sesama member clan. Iya, itu harus kok. Karena game yang namanya kompetitif itu harus respect satu sama lain. Misalnya selesai ini sering memakai Titan dan Road Rider penunggang kayu misalnya. Jadi jangan tertawakan. Nah, itu. Kita tuh harus respect kenapa saya pilih pasukan itu. Karena mungkin saya ini agak susah move on, itu salah satunya. Nah, jadi ada juga player yang menggunakan naga hijau, naga biru tuh. Tetap respect juga ya, karena mungkin menggunakan pasukan lain seperti Hawk Rider maupun Miner tuh susahan itu. Nah, jadi kalian tuh harus respect satu sama lain. Itu adalah opini saya terhadap Clash of Clans ini. Jadi peraturan ini masih masuk akal menurut saya sih. Walaupun orang ini akan melanggar omongan diri sendiri seperti namanya senjata makan tuan tuh. Di sini kan member clan berapa hari itu nggak aktif, auto di kick. Bayangin aja kalau leadernya nggak aktif beberapa hari, bayangin aja, itu aja, nggak
nggak usah pikirin yang lain. Nah, jadi peraturan klien ini harus tegas ya. Kalau enggak sih peraturan ini bakalan membunuh dirinya sendiri. Nah, jadinya saya tuh nggak mau buat sih yang lebay-lebay itu, nggak mau buat. Coba review leadernya siapa nih? Ini Deyang Sematu ya. Tohal 13. Nah, ini kayaknya sih player baru ya. Maksudnya baru, bukan player terlalu lama nih. Ini player baru. Saya tuh nggak mau tunjukin base-nya ya, karena sudah tahu ini playernya baru ya. Karena nih kliennya cuma aktif-aktif. Nah, misalnya kalau klien aktif-aktif kan warnya tuh pasti semangat tuh. Lihat tuh. Ada terkadang 100%, ada juga 98%, ada 82% ya, hitam putih ini. Ada kalah, ada menang, ada kalah, ada menang gitu. Nah, itu. Lihat tuh. Terkadang full, terkadang enggak ya. Total pertandingannya sudah mencapai 230. Kalau menangnya 133 dan kalahnya 96, serinya cuma 1. Nah, jikalau dibandingkan dengan klien saya ya, menangnya 186, kalahnya 82, serinya 2, total 270. Emang kalau lihat statistik sih gak terlalu beda, ingat, gak terlalu beda ya, gak terlalu beda. Tapi kalau dari segi gameplay ya mungkin berbeda, karena kalau saya ini mengandalkan diri saya, sedangkan yang mereka itu mengandalkan tim, jadi agak beda gitu. Nah, berhubung saya ini sudah aktif, saya tuh mau coba Star Wars ya, seperti biasa. Star Wars-nya sih gak usah banyak-banyak ya, cukup akun saya aja yang mainkan game ini. Itu aja. Karena kalau mainnya terlalu banyak itu akan menjadi masalah besar gitu. Nggak ada yang serang gitu. Kalau ini kan ada yang serang ya, sudah pasti. Nah, karena game ini sekali nggak serius maka kalah. Sebenarnya sih serius nggak perlu juga, karena ini tahunnya 2026. Karena game ini juga sudah 2013 ada. Jadi sudah hampir 13 tahun itu. Jadi ngapain juga serius, karena game ini game tua nih. Gamenya sudah tua gitu. Selain itu developernya yaitu Supercell juga sudah kaya gitu. Jadi nggak usah kita main terus ya. Mainnya itu bentar-bentar aja, selain itu kita beraktivitas di luar rumah. Itu aja. Nah, untuk hari ini wow, cepat banget ya dapatnya. Cepat banget dapatnya. Jadi saya ini akan siap-siap nih. Yang penting nih nomor 1 ini harus lihat sepenuhnya nih bagaimana sih cara menyerangnya gitu. Saya ini kurang tahu karena saya ini bukan pro player. Jadi saya itu akan usaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik ya, bukan yang bintang 3, bukan. Yang terbaik gitu. Itu aja. Nah, kalau untuk lain kali mungkin saya itu akan coba buat video tentang ini ya. Setidaknya ini masih ada 2 hari lagi. Jadi bagi kalian semua, terima kasih telah menonton video ini ya, dengar curhat saya tentang game ini. Jadi mudah-mudahan game Clash of Clans ini tetap bertahan sampai kapanpun, dan saya bisa menikmati gameplaynya secara santai dan tidak terlalu agresif dan fokus pada game itu doang. Karena dunia ini bukan hanya untuk main game saja. Nah, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.